Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang RUU PKS. Apa sih RUU PKS itu? Di tahun 2015, munculnya inisiatif dalam membentuk dan mengesahkan suatu rancangan undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksual pun muncul. Berawal dari gagasan ini membuahkan suatu hasil, yaitu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS. Akan tapi, pengesahan undang-undang ini terus mengalami penundaan dikarenakan beberapa hal. RUU PKS sendiri dinilai merupakan seperangkat ketentuan hukum yang dapat menjamin hak-hak para korban, sehingga urgensinya untuk mengesahkan ketentuan ini sangat tinggi. Indonesia juga mulai menggencarkan pembahasan untuk pengesahan RUU KUHP yang selama ini pembahasannya mengalami kebuntuan. RUU KUHP yang selama ini pembahasannya mengalami kebuntuan, KUHP yang selama ini masih merupakan warisan kolonial Belanda, membuat para legislator berinisiatif untuk mengesahkan RUU KUHP yang masih dalam tahapan pembahasan. Nah, pada akhir 2017, muncul beberapa kontroversi yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam RUU KUHP terkait kejahatan asusila potensi menaruh para korban, khususnya perempuan, dalam posisi yang tidak menguntungkan, bahkan berpotensi untuk mengkriminalisasi korban. Rancangan undang-undang penghapusan kejahatan seksual merupakan produk hukum yang menjadi terobosan baru untuk upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual, terutama melihat kondisi banyaknya kejahatan serta kekerasan seksual yang terutama pada korban perempuan di Indonesia yang masih belum dilindungi dan diatur oleh perundang-undangan. Komnas Perempuan mencatat, dalam waktu 10 tahun, jumlah kekerasan makin meningkat terhadap perempuan. Kekerasan yang dimaksud di sini berupa fisik, psikis yang terjadi di wilayah domestik, publik, maupun dalam relasi antar warga negara. Dengan maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan, diperlukan sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual. Ide untuk menggagas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sudah dimulai sejak tahun 2012. Pada tahun 2014, Komnas Perempuan mulai menyusun dan draft naskah akademik dan rumusan RUU penghapusan kekerasan seksual lewat rangkaian konsultasi, baik secara internal di lingkungan Komnas Perempuan maupun secara eksternal dengan menghadirkan berbagai konsultasi dari kementerian terkait, lembaga dan aparatur penegak hukum serta kalangan akademis. Upaya ini selanjutnya diserahkan Komnas Perempuan dan Forum Pengandaan Layanan atau FPL yang melakukan konsultasi lanjut untuk mendapatkan masukan sebagai upaya penyempurnaan draft naskah akademik dan rumusan RUU. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan atau FPL secara resmi menyerahkan naskah akademik dan rancangan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual kepada Ketua Komite 2, Komite 3, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Saat itu juga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menerima naskah akademik RUU PKS dan menjadikan sebagai UU inisiatif dari DPR yang ditandatangani oleh 70 anggota DPR. Tahun 2017, pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual dilakukan oleh Komisi 8 DPR RI dan semua kementerian lainnya yang terkait dalam hal ini. Rancangan Undang-Undang tentang PKS merupakan suatu upaya pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai aspek terkait kekerasan seksual, dan pembaruan ini memiliki tujuan yaitu melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban agar korban dapat melampaui perbaikan atas kekerasan yang ia alami. Ketiga, memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual melalui pidana dan tindak tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Sayangnya, pembahasan ini seringkali terjadi kontroversi baik di masyarakat maupun di tingkat DPR. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR menolak RUU PKS dengan alasan ada potensi pertentangan antara menteri RUU serta nilai-nilai Pancasila dan agama yang bermunculan di isu masyarakat. Dan definisi kekerasan seksual hingga cakupan jenis di RUU-nya dianggap berperspektif liberal
dalam fraksi Partai Demokrasi Indonesia ingin membantu korban kekerasan seksual agar mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan. Karena pembahasan yang berujung anti klimaks ketika Komisi 8 DPR justru mengusulkan agar RUU PKS ini dikeluarkan dari draft prolegnas prioritas 2020 karena pembahasannya terlalu sulit, ujar Marwan dalam rapat bersama Balik DPR. Yaitu kesulitan yang dimaksud di sini dikarenakan lobby-lobby fraksi dengan seluruh fraksi di Komisi 8 mendapatkan jalan yang buntu. Dan ini juga menyulut pada Komnas Perempuan sebagai inisiator dalam RUU PKS pencabutan 16 RUU dari prolegnas adalah sebagai cerminan masalah yang ada dalam legislasi kita. Setiap tahun jumlah RUU yang dibahas menjadi undang-undang selalu tidak sesuai dengan target yang ditetapkan DPR dan pemerintah. Perbaikan itu perlu dilakukan. Kalau kita melihat dari segi RUU PKS, apabila disahkan di mana melihat dari RUU itu sendiri, pembahasan satu topik yaitu kekerasan seksual dibahas dalam suatu subbab di antara subbab lainnya yang terkait kejahatan seksual, maka dapat dikatakan RUU PKS ini merupakan ketentuan lex spesialis di dalam KUHP pasal 63 ayat 2 mengatur jika suatu masuk dalam suatu aturan yang umum diatur pula dalam aturan yang khusus, maka aturan yang khususlah yang diterapkan. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum terkait kekerasan seksual harus mengutamakan kesesuaian dengan apa yang diatur dalam RUU PKS. Dan RUU PKS ini tidak hanya mengatur tentang kekerasan seksual yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual saja, tetapi mengatur juga hukum acara dalam penanganan perkara kekerasan seksual, bahkan pelindungan saksi maupun korban. Dengan adanya ini dapat mengisi kosongan hukum ketentuan mengenai pemberlakuan hukum acara yang tidak bisa gender dan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Pengaturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Selain itu, terkait dengan pelindungan saksi dan korban, RUU PKS dapat mengisi kosongan ketentuan hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban. Meskipun RUU KUHP tidak dapat mengadopsi keseluruhannya penjaminan hukum terkait kekerasan seksual, namun dengan adanya RUU PKS apabila diberlakukan secara bersamaan, maka RUU PKS yang tetap menjadi patokan untuk mencapai suatu keadilan. DPR dan pemerintah menyusun prolegnas untuk jangka menengah berdasarkan skala prioritas, dan prolegnas ini memuat arahan dan kebijakan hukum nasional dan daftar RUU yang ingin diselesaikan dalam 5 tahun dan prolegnas jangka menengah prioritas dilakukan setiap tahun sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR dan pemerintah kemudian membahas dan menyepakati bersama RUU apa saja yang masuk dalam prolegnas. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan RUU yang termasuk dalam ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing. RUU yang telah mendapatkan persetujuan DPR dan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang yang dibubuhkan tanda tangan, tambah kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Karena terjadi suatu isu yang tadi dan rapat yang dilakukan DPR dan para komisi, maka dari itu RUU ini tidak tercapai suatu kesepakatan. Dalam perspektif saya, tidak terjadi suatu kesepakatan karena banyaknya suatu prolegnas yang dibuat seperti RUU lainnya, tetapi tidak fokus pada RUU PKS ini. Padahal RUU PKS ini, kalau kita melihat dari isinya, sangat dibutuhkan kepada masyarakat, terutama pada perempuan, dikarenakan makin meningkatnya kekerasan seksual, dan RUU ini juga tidak hanya menghukum atau memberi sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi RUU PKS ini juga melindungi korban serta saksi dan mengatur masalah hukum acara khusus untuk masalah kekerasan seksual. Dan RUU ini suatu terobosan produk hukum yang menanggulangi kekerasan seksual dan didasarkan pada pendekatan hukum yang berperspektif pada perempuan atau yang sering kita sebut feminis jurisprudensi. Teori hukum perspektif perempuan menggunakan metode menggali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan, dan dipertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Saran saya perlu sedikit pembenahan dalam daftar prioritasnya karena RUU ini
tidak disahkan padahal RUU ini sangat penting untuk masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam prolegnas. Pertama, penentuan target prolegnas yang harus dipertimbangkan dalam RUU ini. Kedua, syarat suatu RUU bisa dimasukkan dalam prolegnas harus diperketat. Ketiga, DPR harus mempertimbangkan faktor berat ringannya isi suatu RUU. Keempat, lebih membatasi prolegnas yang lain sehingga lebih fokus mana yang prioritas dan tujuan yang penting. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.